Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 21. Dua Teknik Genesis. Hati Zhou Yuan bergetar, matanya penuh kegembiraan saat dia melihat ke arah Yao Yao. Metode pernapasan naga yang diberikan Master Chang Yuan kepadanya sangat mendalam dan jelas tidak biasa sama sekali. Oleh karena itu, dua teknik genesis yang terkandung di dalamnya sepertinya juga tidak sederhana. Yao Yao dengan lembut membelai tuntun dan perlahan berkata, kedua teknik genesis ini dikenal sebagai langkah naga dan tangan tablet naga. Langkah naga, tangan tablet naga, ekspresi termenung muncul di wajah Zhou Yuan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa memang ada beberapa misteri dalam 98 bentuk naga yang bermain-main itu. Namun, dia tidak mampu mengidentifikasi mereka dengan jelas. Lagi pula, satu-satunya hal yang telah dilakukan Master Chang Yuan adalah melemparkan pernapasan naga ke arahnya, dan seorang murid yang meraba-raba dalam kegelapan sendirian pasti akan menghasilkan kemajuan yang agak lambat. Karena itu, dia memohon dengan matanya pada Yao Yao. Yao Yao menunjukkan senyum yang sangat samar dan mengedip padanya. Zhou Yuan tahu apa yang dia maksud. Dengan lambaian tangannya, seorang gadis pelayan segera mengirimkan sebotol minuman keras. Baru saat itulah Yao Yao mengangguk puas sebelum mengangkat tuntun dan melemparkannya keluar dari paviliun batu. Setelah melihat tindakannya, kelopak mata Zhou Yuan melonjak saat perasaan tidak nyaman menggelegak di dalam dirinya. Mungkinkah tuntun juga tahu? Bibir merah Yao Yao sedikit melengkung, menunjukkan ekspresi lucu saat dia menjawab, saat itu, kakek Hei akan mengajari tuntun setiap kali dia tidak melakukan apa-apa. Tegasnya, tuntun dapat dianggap sebagai murid kakak laki-laki Anda. Sudut mulut Zhou Yuan berkedut saat dia tanpa sadar melolong di dalam hatinya, apakah tuntun manusia yang mengenakan kulit binatang buas? Bagaimana mungkin dia bahkan bisa mempelajari teknik genesis? Jenis seperti apa binatang itu? Tidak peduli bagaimana dia melolong di dalam hatinya, dia masih harus mempelajari apa yang perlu dipelajari. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat ke arah tuntun, mengusap kepalanya dengan lembut dan menunjukkan senyuman yang sangat baik. Tuntun yang baik, tunjukkan langkah naga dan tangan tablet naga. Namun, tuntun saat ini sedang dalam mood yang buruk karena dilempar oleh Yao Yao. Dengan demikian, itu hanya melirik Zhou Yuan dengan malas sebelum berbaring, menolak untuk bergerak. Zhou Yuan mengulurkan jari dan mendorong perut gemuk tuntun, menyebabkan gelombang daging beriak. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyodok dan mendorong, dia tidak merespons sama sekali seolah-olah sudah mati. Zhou Yuan mengangkat alis saat melihat bajingan kecil itu bertingkah mati. Selanjutnya, dia memberi isyarat dengan tangannya dan seorang gadis pelayan segera membawakan sepiring daging genesis bis kering. Mata tuntun bergerak begitu mencium aroma makanan. Itu langsung bangkit dan menerkam sepiring daging tersebut. Zhou Yuan menarik piring itu, menyebabkan tuntun menerkam udara kosong. Itu segera memamerkan giginya pada Zhou Yuan dan menggeram. Tunjukkan padaku yang pertama dan aku akan membiarkanmu makan. Zhou Yuan berkedip dan tersenyum. Tuntun memandang Zhou Yuan dan kemudian melihat daging yang menggoda. Pada akhirnya, ia berkompromi dengan makanan lezat dan berdiri dengan dua kaki. Kakinya miring dan mulai menunjukkan serangkaian gerak kaki yang aneh. Setiap langkah lebar dan berani tetapi memberikan sensasi seperti kabut. Tubuhnya dengan cepat menjadi agak buram dan samar-samar tampak seolah-olah seekor naga sungguhan melayang di dalam kabut, membuatnya sulit untuk dilihat. Makhluk kecil yang berdiri dengan kaki belakangnya dan memperlihatkan gerak kaki yang rumit biasanya merupakan pemandangan yang agak lucu. Namun, ekspresi Zhou Yuan sangat serius sementara matanya tanpa berkedip tertuju pada tuntun. Ini dikenal sebagai langkah naga. Seekor naga bersembunyi di balik awan, nyaris tak terlihat. Langkah naga juga memiliki perasaan berkabut dan ilusi, membuat orang lain tidak mampu menangkapmu. Suara acuh tak acuh Yao Yao bergema dari paviliun batu. Kamu boleh mencoba menyerang tuntun. Setelah mendengar ini, Zhou Yuan mengepalkan tangannya dan kuas Yuan surgawi mendarat di dalamnya. Bentuk bela diri. Kuas Yuan surgawi sepanjang satu kaki tiba-tiba tumbuh saat Zhou Yuan meraihnya dengan kedua tangan. Tubuhnya dengan cepat melesat ke depan, angin mengiringi ujung kuas saat menusuk ke arah tuntun dengan cara yang licik. Zhou Yuan telah menghabiskan banyak waktu berlatih teknik tombak dasar baru-baru ini. Oleh karena itu, cara dia menggunakan kuas Yuan surgawi sekarang terlihat sedikit mengesankan. Ujung kuas dengan ganas melesat ke depan. Namun, tepat ketika dia hendak menyerang tuntun, kaki tuntun miring dan tubuhnya tampak memudar, menyebabkan ujung kuas meluncur melewatinya. Zhou Yuan tidak bisa mempercayai matanya. Kekuatan beredar di lengannya saat kuas Yuan surgawi dengan keras mendorong ke depan dengan suara mendesis.
Itu adalah pemandangan yang agak menakutkan. Namun, Tuntun terus bergerak, tidak cepat dan tidak lambat, karena tubuhnya tampak memudar dari waktu ke waktu. Zhou Yuan bahkan tidak dapat menebak gerakannya, tidak peduli bagaimana dia menyerang. Pada akhirnya, Zhou Yuan berhenti, terengah-engah saat cahaya bermekaran di matanya. Dia telah menyadari kehebatan langkah naga. Gerak kaki seperti kabut seperti itu bisa membuat pusing musuh. Itu jelas bukan teknik Genesis biasa. Tuntun juga melambat saat melihat Zhou Yuan telah berhenti. Cakar kecilnya menepuk perutnya yang gemuk dan menunjuk Zhou Yuan dengan seringai. Setelah langkah naga dipelajari, Genesis Ki seseorang akan bergetar dengan udara, menciptakan efek seperti tabir asap. Begitulah efek memudar terjadi. Dengan kata lain, orang lain mungkin melihat bahwa serangan ditujukan ke tenggorokan Anda, tetapi pada kenyataannya, serangan itu menyimpang 3 inci dari tubuh asli Anda. Penyimpangan 3 inci inilah yang membuat langkah naga menunjukkan kehebatannya. Berikutnya adalah tangan tablet naga, kata Yao Yao dengan sikap tegas. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tuntun. Ia menerkam dengan ganas, cakarnya menyapu dan mencengkeram dengan liar dan bebas. Pemandangan ini samar-samar menyerupai naga raksasa yang menjulurkan cakarnya dan mengeluarkan aura yang berani dan kuat, seolah-olah seekor naga raksasa sedang menghancurkan gunung dengan sebuah tablet. Bayangan cakar muncul dan menabrak batu besar, langsung menghancurkannya, menyebabkan potongan batu yang tak terhitung jumlahnya terlempar keluar. Pupil mata Zhou Yuan menyusut sedikit. Kekuatan di balik serangan ini benar-benar mendominasi. Yang terpenting, dia bisa merasakan bahwa Tuntun tidak menggunakan Genesis Ki yang kuat. Ini berarti bahwa kekuatan teknik ini tidak akan lemah jika dia yang menggunakannya. Tangan tablet naga jelas jauh lebih kuat daripada tinju asal semesta dan tinju penghancur udara cerah. Tuntun melompat sampai tepat di depan Zhou Yuan, mengarahkan cakarnya ke piring daging Genesis bis kering dan menggonggong seolah ingin mempercepatnya. Zhou Yuan meletakkan daging kering itu dengan pandangan merenung di matanya. Dia menganggap dirinya telah mencapai penguasaan dasar dari bentuk naga yang bermain-main setelah berlatih selama beberapa hari terakhir. Dengan demikian, dia dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa langkah naga dan tangan tablet naga pada dasarnya berasal dari bentuk naga bermain-main. Zhou Yuan berdiri dalam diam untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melangkah maju. Langkahnya sangat eksentrik, namun luar biasa seperti naga yang terbang tinggi. Sementara itu, saluran meridian pertama di tubuhnya mulai menyerap Genesis Ki di sekitarnya sebelum menyebar keluar dari tubuhnya. Seketika sirkulasi Genesis Ki di tubuhnya selaras dengan langkahnya, Zhou Yuan menggeser kakinya secara horizontal dan tubuhnya kabur sesaat, tidak dapat ditemukan. Itu agak aneh. Di paviliun batu, mata Yao Yao sedikit berkilat saat melihat ini. Segera setelah itu, senyum kekaguman terungkap di wajahnya. Terbukti, Zhou Yuan telah memahami sedikit langkah naga. Zhou Yuan terus berlatih. Sebatang dupa di kemudian hari, langkah awalnya yang tidak berpengalaman telah tumbuh lebih banyak setelah dipraktikkan. Dia tampak tanpa sadar menggeser kakinya, menyebabkan tubuhnya memudar dari waktu ke waktu, menjadi sulit untuk dilihat seperti kabut. Zhou Yuan akhirnya berhenti, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Langkah naga benar-benar menakjubkan. Saat seseorang tampaknya memudar sebenarnya karena reaksi khusus tertentu antara Genesis Ki seseorang dan udara di sekitarnya. Itu menyembunyikan lokasi asli seseorang, membuatnya sulit untuk mengatakan mana yang asli atau palsu, pada akhirnya membuat orang lain sulit menemukannya. Setelah mendapatkan beberapa pemahaman tentang langkah naga, pikiran Zhou Yuan beralih ke tangan tablet naga. Teknik Genesis yang berani dan kuat ini mirip dengan naga raksasa yang menghancurkan gunung dengan tablet. Ledakan kekuatan seketika itu jelas agak mengejutkan. Tekniknya tidak terlalu rumit. Seseorang hanya perlu memvisualisasikan perasaan destruktif dari naga raksasa yang melemparkan tablet sambil membuat Genesis Ki mengalir di sepanjang saluran seseorang dan dengan berani menyerang. Tinju Zhou Yuan sepertinya berkedip. Tampaknya bergerak dalam gerakan lambat tetapi menimbulkan perasaan berat seolah-olah menyeret tablet yang berat sementara energi diseduh di dalamnya. Sementara itu, Genesis Ki mengalir di sepanjang saluran meridian di tubuhnya dan mengalir ke tinjunya. Pada saat tertentu, mata Zhou Yuan tiba-tiba terfokus saat wajahnya yang belum dewasa menjadi tegas. Tangannya tiba-tiba bergerak, satu menarik, yang lain membimbing, seolah-olah dia adalah naga raksasa yang menghancurkan tablet batu di cakarnya di pegunungan yang tak terputus. Tinju Zhou Yuan dengan keras menabrak batang pohon yang tebal. Kekuatan mengamuk meledak dari pusat tinjunya, segera menyebabkan serpihan kayu beterbangan saat dia menembus seluruh batang dengan satu pukulan. Keringat mengalir di wajah Zhou Yuan, tapi matanya sangat cerah. Dia tahu bahwa kekuatan tempurnya akan melompat dengan langkah naga dan tangan tablet naga. Selanjutnya,
Begitu dia membuka blokir saluran meridian keduanya, dia tidak lagi perlu takut pada ujian pendatang baru. Bab 22. Seiring berjalannya waktu, tanggal ujian pendatang baru semakin dekat. Hampir sepanjang bulan, Zhou Yuan tidak pernah santai bahkan untuk sesaat pun. Dia berlatih bentuk naga yang bermain-main setiap hari, tanpa henti menyerang saluran meridiannya berkali-kali, sementara setiap malam dihabiskan untuk metode visualisasi batu gerindra primal chaos ilahi untuk menempa rohnya. Selain itu, celah di antaranya dihabiskan untuk mempelajari Genesis Rune dari Yao Yao bersama dengan rajin berlatih langkah naga dan tangan tablet naga. Pelatihan yang memperkaya dan sangat intensif ini bahkan membuat tubuh Zhou Yuan terasa sakit di penghujung hari, sementara pikirannya bahkan lebih lelah. Untungnya, Zhou Yuan akan menjadi semarak harimau dan dipenuhi energi setelah latihan metode visualisasi primal chaos ilahi Greenstone di malam hari. Saat itulah Zhou Yuan akhirnya merasakan manfaat yang dibawa oleh metode visualisasi batu gerindra primal chaos ilahi. Meskipun pelatihannya sulit, hasil dari ketekunannya membuat Zhou Yuan melompat kegirangan. Dia akhirnya membuka blokir saluran meridian keduanya hanya 2 hari sebelum ujian pendatang baru. Di Taman Bunga, kaki Zhou Yuan bergeser saat sosoknya mengeluarkan kabut samar. Dia tampak bergerak sembarangan, tapi kecepatannya sangat cepat, muncul beberapa meter jauhnya dalam beberapa langkah. Pada saat yang sama, tinjunya tampak berkedip. Setiap pukulan lambat dan berat, tetapi ketika dia meninju, suara angin yang samar terdengar, memperjelas bahwa pukulan ini mengandung kekuatan yang besar. Ini jelas merupakan langkah naga dan tangan tablet naga. Langkah naga tidak dapat ditembus seperti kabut, sementara tangan tablet naga memberikan perasaan yang berat. Kaki cepat dan kepalaan lambat. Bertentangan dengan ekspektasi, kombinasi keduanya cukup mengesankan. Tinju Zhou Yuan yang berkedip-kedip tiba-tiba menghantam batu yang ditempatkan secara artifisial di taman. Batu itu segera bergetar ketika banyak retakan tumbuh di atasnya. Pada akhirnya, batu itu runtuh dengan ledakan keras. Zhou Yuan menghembuskan napas dalam-dalam, melepaskan bola ki putih. Dia melihat ke arah batu yang hancur dengan puas. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri, tangan tablet naga memiliki 3 tingkat, menghancurkan gunung, membelah bumi dan menghancurkan langit. Dengan kekuatan 2 saluranku, aku hanya bisa menggunakan menghancurkan gunung. Setelah setengah bulan pelatihan pahit, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang tangan tablet naga dan sekarang tahu bahwa ada 3 level untuk teknik ini. Tentu saja, nama-nama level ini berasal dari Zhou Yuan sendiri untuk mengintimidasi lawan-lawannya. Lagi pula, mengingat kekuatan 2 salurannya, dia tidak akan bisa menghancurkan seluruh gunung bahkan jika dia menguasai teknik sepenuhnya. Tidak peduli seberapa tinggi teknik Genesis, itu membutuhkan dukungan Genesis Ki yang berlimpah dan kuat untuk menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Pada titik ini, Genesis Ki-nya saat ini masih terlalu sedikit. Jika dia mencapai tahap gerbang surga, Genesis Ki-nya akan menjadi sangat melimpah sehingga hanya dengan tarikan nafas dia bisa menghancurkan gunung. Meski begitu, Zhou Yuan sudah sangat puas dengan kekuatan tangan tablet naga. Lagi pula, lawan yang harus dia hadapi di levelnya saat ini tidak terlalu kuat. Sudah hampir waktunya untuk ujian pendatang baru. Saya harus mengambil salah satu dari 10 tempat teratas dan memasuki kelas A, jika tidak hanya dengan Yue saja, akan sulit untuk menjaga Qi Yue tetap terkendali. Mata Zhou Yuan berkedip. Qi Yue adalah sumber kepercayaan Qi Manor untuk mengambil posisi kepala sekolah. Posisi kepala sekolah terlalu penting. Jika itu jatuh ke tangan Qi Manor, Raja Qi pasti akan menyapu bersih barisan dan diam-diam mengubah Institut Zhou besar menjadi Institut Qi besar. Ini akan menjadi pukulan fatal bagi klan kerajaan dan Zhou Yuan sama sekali tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dengan demikian, dia akan melakukan segala daya untuk memastikan bahwa tempat nomor 1 ujian peringkat kelas akhir tahun harus berakhir dengan kelas A sebagai pemenang. Zhou Yuan menarik napas saat matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Tentu saja, sebelum semua itu, dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa dia akan berhasil masuk kelas A melalui ujian pendatang baru yang akan segera terjadi. Pada hari ujian pendatang baru, matahari seputih perut ikan, terbit dari cakrawala saat atmosfer di Institut Zhou besar menjadi sangat hidup dan penuh dengan kegembiraan. Setiap siswa baru yang masuk institut harus mengikuti ujian pendatang baru setelah 1 tahun pelatihan. Mereka selanjutnya akan dialokasikan ke kelas dan melanjutkan ke pelatihan yang lebih maju. Oleh karena itu, tidak perlu meragukan pentingnya ujian pendatang baru di institut tersebut. Ketika Zhou Yuan tiba di lapangan latihan ujian, lapangan itu sudah menjadi seperti suara kuali yang mendidih.
Banyak anak laki-laki dan perempuan berkumpul dalam kelompok saat mereka mengobrol satu sama lain, masing-masing memakai ekspresi meriah dan gembira. Zhou Yuan melihat Su Yuwei di kelompok terbesar. Dia tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian kelompok itu dan pemandangan ini tampak seperti sekumpulan bintang yang mengelilingi bulan yang cemerlang. Lagi pula, dia tidak hanya cantik, bakatnya juga luar biasa dan dia memiliki karakter yang teguh. Semua faktor ini tidak diragukan lagi membuat Su Yuwei menjadi fokus di antara siswa baru. Senyum tipis muncul di wajah Zhou Yuan saat dia melihat adegan ini. Dia masih bisa mengingat saat dia bertemu Su Yuwei setahun sebelumnya, ketika dia hanya seorang gadis kecil yang tertutup kotoran. Seolah-olah dia telah mengalami metamorfosis lengkap. Tidak hanya dia cantik mempesona, dia juga memancarkan kepercayaan diri, menyebabkan banyak anak laki-laki memujanya. Semua perubahan ini berasal dari usahanya sendiri. Yang dilakukan Zhou Yuan hanyalah menunjukkan jalan baginya untuk berjalan. Di tengah kerumunan, Su Yuwei yang tersenyum tipis dan mengobrol sepertinya telah merasakan sesuatu dan mengangkat wajahnya yang cantik. Tatapannya bertemu dengan mata Zhou Yuan dan senyum di bibirnya berkembang sempurna. Kecemerlangan pada saat itu menyebabkan mata anak laki-laki di sekitarnya menjadi ikut cerah. Namun, sebelum mereka dapat menggandakan upaya mereka untuk bersikap ramah, Su Yuwei telah dengan sopan tersenyum kepada mereka dan keluar dari kerumunan. Dengan tangan kecilnya di belakang punggungnya, dia dengan santai berjalan menuju Zhou Yuan, matanya seperti bulan sabit dan senyuman di bibirnya. Zhou Yuan menatap Su Yuwei. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa genesis Qi yang mengelilingi tubuhnya tampaknya telah tumbuh lebih kuat dan segera bertanya, buka saluran meridian keempatmu. Sudah lama dibuka. Alasan kenapa kamu tidak tahu adalah karena kamu tidak datang ke institut akhir-akhir ini. Mata cerah Su Yuwei berkedip beberapa kali saat dia berbicara dengan nada agak enggan. Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa canggung ketika dia melihat tatapannya. Saya juga bekerja keras dalam pelatihan saya. Jadi, apakah kamu yakin dengan peluangmu? Mata Su Yuwei mengandung beberapa kekhawatiran. Dia tidak tahu bahwa Zhou Yuan telah menemukan saluran meridiannya dan dengan demikian percaya bahwa dia hanya dapat bergantung pada Genesis Runes. Zhou Yuan menyeringai sambil mengangguk. Jangan khawatir, aku pasti akan masuk 10 besar. Su Yuwei agak lega saat melihat senyum percaya dirinya dan menjawab dengan anggukan ringan. Saat Zhou Yuan sedang mengobrol dengan Su Yuwei, beberapa tatapan yang menunjukkan niat jahat menatap mereka dari platform terdekat. Sepertinya pangeran kita punya nyali untuk mengikuti ujian pendatang baru. Senyum terpampang di wajah Qi Yue meskipun mengandung jejak ejekan. Tidak kusangka mempelajari beberapa genesis rune akan membuatnya begitu sombong. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di sisi Qi Yue adalah gadis bernama Liu Si. Dia memiliki penampilan cantik dengan bibir merah tipis, dan saat ini menatap Zhou Yuan dengan jijik. Tatapannya akan beralih ke Su Yuwei dari waktu ke waktu saat kecemburuan melintas di matanya. Di masa lalu, dia, Liu Si, adalah mutiara yang paling dipuja di Institut Zhou Besar. Namun, semua ini telah berubah setelah Su Yuwei muncul. Tidak hanya dia sangat populer di kalangan siswa baru, bahkan anak laki-laki dari berbagai kelas akan membicarakannya dari waktu ke waktu. Popularitas seperti itu jelas tidak biasa sama sekali. Ini membuat Liu Si sangat marah. Di matanya, Su Yuwei hanyalah orang biasa, seseorang yang berbeda status dan bangsawan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Namun, gadis biasa ini telah memperoleh popularitas yang melampaui dirinya sendiri, sebuah fakta yang benar-benar membuatnya marah. Lin Feng berdiri sedikit di belakang Qi Yue, dengan tanpa ekspresi saat dia melihat Zhou Yuan dan Su Yuwei yang sedang mengobrol, tapi tatapan dingin muncul di matanya. Ketika Qi Yue melihat sorot mata Lin Feng, dia tidak bisa menahan tawa sambil menepuk bahunya. Tidak perlu khawatir, semuanya sudah siap. Saya telah mempersiapkan lawan yang paling hebat untuk Yang Mulia di setiap pertandingan. Dia tersenyum dangkal saat dia menatap Zhou Yuan dan berkata, karena dia berani datang, aku akan membiarkan dia menerima begitu banyak penghinaan sehingga dia tidak akan lagi berani menunjukkan wajahnya di Institut Zhou Besar lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Feng dan Liu Si bertukar pandang dan tertawa. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus selama ujian pendatang baru hari ini. Bab 23. Saat semakin banyak siswa baru berkumpul di lapangan latihan, suara keras menyebar dari platform tinggi. Semua orang mengangkat kepala dan melihat seorang penguji berdiri di sana. Untuk ujian pendatang baru ini, lawanmu akan ditentukan melalui undian. Semua orang maju dan mengambil undian Anda, mereka yang memiliki nomor yang sama akan dicocokkan satu sama lain. Suara kuat penguji menyebar ke seluruh lapangan. Mengikuti ini, banyak siswa baru maju untuk menarik undian mereka, menyebabkan tempat itu menjadi semakin ramai.
Para eselon atas dari Zou Besar Institut berkumpul di platform pengamatan di sebelah barat lapangan. Duduk di tengah adalah kepala sekolah saat ini, Chu Tianyang. Di sampingnya adalah pria paruh baya berjubah ungu. Wajah pria itu kurus dan matanya sangat dalam, membuatnya terlihat agak tegas. Dia tanpa ekspresi saat dia duduk dengan punggung bersandar pada kursi, secangkir teh di tangan. Orang ini adalah wakil kepala sekolah Institut Zou Besar, dan orang yang bertanggung jawab atas kelas B, Su Hong. Su Hong mengamati lapangan saat dia tersenyum samar dan berkata, "Kepala sekolah Chu, aku khawatir kelas Amu hanya akan dapat memilih mereka yang berperingkat 11 ke bawah kali ini." Chu Tianyang tanpa ekspresi. Dia secara alami tahu bahwa sebagian besar individu luar biasa dari angkatan baru telah terpikat ke pihak Qiyue dan tidak diragukan lagi akan memasuki kelas B setelah ujian pendatang baru. Chu Tianyang dengan dingin menjawab, "Wakil Kepala Su, bertindak begitu sombong begitu cepat mungkin bukan hal yang baik." Su Hong tidak keberatan dengan tanggapan penuh kemarahan Chu Tianyang, bibirnya melengkung menjadi senyum mengejek. Kelas B-nya telah memperoleh posisi teratas dalam ujian peringkat kelas selama 2 tahun terakhir. Jika mereka menempati posisi pertama lagi tahun ini, dia akan dapat memperebutkan posisi kepala sekolah sesuai dengan aturan institut. Ketika itu terjadi, kepala sekolah baru Institut Zou Besar adalah dia, Su Hong. Guru kelas lainnya hanya bisa mempertahankan kesunyian mereka saat mereka menyaksikan kedua belah pihak bentrok. Mereka sangat memahami bahwa di balik kontes untuk posisi kepala sekolah ini adalah pertempuran antara klan kerajaan Zou Besar dan Kimanor. Chu Tianyang sangat marah pada Su Hong, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan dia tidak bisa menandingi sebagian besar janji yang dibuat Qiyue untuk memikat para siswa itu. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah berharap Su Yuwei akan bekerja dengan baik. Dia sangat berbakat. Jika dia memasuki kelas A dan dipersiapkan dengan baik, mungkin ada kesempatan baginya untuk bersaing dengan Qiyue selama ujian peringkat kelas akhir tahun. Chu Tianyang dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Segera setelah itu, tatapannya tiba-tiba beralih ke lokasi Zhou Yuan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Meskipun Chu Tianyang tahu bahwa Zhou Yuan sekarang dapat membuka blokir saluran meridiannya, itu hanya sebulan sejak saat itu dan bahkan jika bakat Zhou Yuan tidak kurang dari bakat Su Yuwei, dia kemungkinan besar akan berhasil membuka blokir hanya satu saluran. Dengan kekuatan seperti itu, 10 besar pasti keluar dari pertanyaan dan kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa memenangkan beberapa pertandingan hari ini. Zhou Yuan adalah pangeran dari Zhou Besar, dan status dari identitas ini pasti akan menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu, dia akan merusak reputasi klan kerajaan Zhou Besar jika dia kalah dengan cara yang tidak sedap dipandang. Chu Tianyang menggelengkan kepalanya dan bergumam di dalam hatinya, "Saya harap Yang Mulia dapat bertahan selama beberapa pertandingan." Pada saat ini, Zhou Yuan dan Su Yuwei telah menarik undian mereka di lapangan latihan. Zhou Yuan telah mendapat undian 18 sementara Su Yuwei 47. Syukurlah kita tidak mendapat nomor yang sama. Zhou Yuan tidak bisa menahan senyum saat melihat ini. Su Yuwei tertawa pelan. Segera setelah itu, dia berkata dengan serius, "Jika kamu bertemu denganku, aku tidak akan bersikap lunak padamu." Zhou Yuan hanya bisa memutar matanya sebagai jawaban. Saat mereka berbicara, wasit sudah naik ke setiap arena latihan dan teriakan keras terdengar berturut-turut. Nomor 1, Qin Ya dan Liu Ying. Nomor 2, Cheng Yu dan Zhao Qingshan. Petik 2 titik. Titik titik petik 2. Saat sosok yang kuat dan sehat melompat ke setiap arena, atmosfer seluruh lapangan latihan mulai mendidih. Setiap arena dikelilingi oleh banyak anak laki-laki dan perempuan sementara berbagai sorakan dan teriakan terdengar. Zhou Yuan dan Su Yuwei tidak ikut bersenang-senang dan hanya mengamati dari jauh. Seiring waktu berlalu, pertandingan di arena bela diri ini dengan cepat berakhir. Para pemenang akan bergembira sementara yang kalah menundukkan kepala karena kecewa. Namun, ujian tidak akan berhenti untuk kerugian siapapun. Oleh karena itu, pertempuran sengit terus terjadi di arena dan giliran Zhou Yuan tiba dengan cepat. Nomor 18, Zhou Yuan dan Pei Yun. Saat teriakan ini menyebar, hati banyak pemuda berhenti berdetak. Perhatian mereka ditarik dari segala arah karena semua orang di Institut Zou Besar mengetahui identitas Zhou Yuan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah lawan Zhou Yuan, Pei Yun. Individu ini cukup terkenal di kalangan siswa baru. Tidak hanya dia telah membuka saluran meridian ketiganya, dia juga salah satu praktisi yang luar biasa di antara ketiga saluran tersebut. Pertandingan pertama Yang Mulia Zhou Yuan adalah melawan Pei Yun. Itu benar-benar sial. Pei Yun adalah salah satu dari 3 praktisi saluran yang lebih kuat. Meskipun Pangeran Zhou Yuan cukup bagus dalam Genesis Runes, sangat tidak mungkin dia akan mampu mengalahkan praktisi 3 saluran.
Apakah Pangeran Zhou Yuan akan tersingkir di pertandingan pertama? Petik 2 titik. Petik 2. Bisikan menyebar di lapangan latihan. Zhou Yuan memiliki reputasi yang cukup baik di institut tersebut, oleh karena itu banyak orang merasa bahwa pertandingan ini agak disayangkan baginya. Tidak kusangka itu adalah Pei Yun. Wajah Su Yuwei agak jelek. Dia secara alami telah mendengar tentang Pei Yun dan tahu betapa kuatnya dia. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Dia melihat ke arah platform tinggi terdekat seolah-olah dia merasakan sesuatu, hanya untuk melihat Qi Yue mengawasinya dengan senyum aneh. Sebuah pikiran melintas di benak Zhou Yuan saat dia berkata pada dirinya sendiri, benar-benar terlalu kebetulan bagiku untuk bertemu lawan seperti itu di pertandingan pertamaku. Matanya samar-samar berkedip dengan pikiran. Sepertinya Qi Yue memiliki andil dalam masalah ini. Namun, fakta bahwa dia dapat melakukan hal seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa dalam Qi Manor telah menyusup ke institut tersebut. Tidak kusangka dia tidak akan ragu mengungkap beberapa pion rahasia Qi Manor hanya untuk membuatku kesulitan. Pikiran ini terlintas di benak Zhou Yuan sebelum dia tersenyum pada Su Yuwei, yang matanya dipenuhi kekhawatiran, dan berkata, jangan khawatir, saya ragu praktisi 3 saluran tidak cukup untuk menghentikan saya. Aku akan pergi. Setelah berbicara, Zhou Yuan melambaikan tangannya ke arah Su Yuwei dan dengan cepat berjalan menuju arena latihan. Qi Yue menyaksikan adegan ini dari platform tinggi dan tidak bisa menahan senyum pada Lin Feng dan Liu Yi. Pertunjukannya akan segera dimulai. Saya harap pangeran kita setidaknya bisa bertahan untuk sementara dan biarkan kita menikmatinya dengan baik. Tatapan sombong melintas di mata Lin Feng dan Liu Yi ketika mereka mendengar ini. Keduanya juga menyeringai dan melihat ke arah arena. Di platform tontonan di barat, Chu Tianyang sedikit mengernyit saat melihat pemandangan yang sama ini dan mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Dengan lawan seperti itu, kemungkinan besar akan sangat sulit bagi Zhou Yuan untuk meraih kemenangan di pertandingan pertamanya. Di bawah banyak tatapan kasihan, Zhou Yuan yang tampak tenang naik ke arena. Dia melihat ke depan, hanya untuk menemukan seorang anak laki-laki berbaju biru tanpa rasa takut berdiri di sana, tatapan mengejek di matanya. Pei Yun memiliki tatapan aneh di matanya saat dia tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak membayangkan bahwa saya akan bertemu dengan Yang Mulia di pertandingan pertama. Maafkan aku jika pukulanku terlalu berat nanti. Apakah Qi Yue mengatur ini? Tanya Zhou Yuan dengan suara tanpa emosi. Mata Pei Yun melebar sedikit, sebelum dia tersenyum dan menjawab, saya tidak tahu apa yang mulia bicarakan. Zhou Yuan menyesuaikan pakaiannya. Saya khawatir hal-hal tidak akan berakhir dengan baik bagi orang yang mengajukan diri untuk menjadi yang pertama menguji air. Pei Yun sedikit marah dan dengan dingin menjawab, akan lebih baik bagi yang mulia untuk memikirkan situasimu sendiri. Saya berdoa agar Anda tidak akan dipermalukan terlalu banyak hari ini. Saat mereka berbicara, seorang wasit dengan tegas berteriak, mulai. Mata Pei Yun dipenuhi dengan rasa dingin. Oleh karena itu, sosoknya melesat seperti macan kumbang saat teriakan wasit terdengar, jari-jarinya terkepal erat menjadi pukulan kuat yang dilemparkan ke Zhou Yuan. Dia tidak menahan sama sekali sehubungan dengan pukulan ini. 3 saluran kekuatan dicurahkan sepenuhnya, menutupi permukaan tinjunya dengan genesis Qi dan bahkan suara angin bisa terdengar karena momentumnya. Ini jelas merupakan pukulan yang sangat mendominasi dan kuat. Bahkan seorang praktisi 3 saluran tidak akan berani meremehkannya. Kerumunan di sekitar arena tidak tahan untuk menggelengkan kepala. Kemungkinan Zhou Yuan akan kalah saat pukulan ini mendarat. Di bawah pengawasan orang banyak, angin tinju yang mengintimidasi menerkam wajah Zhou Yuan. Dia menatap tatapan lawannya yang agak bengkok saat tangannya tiba-tiba melesat untuk menangkap tinju yang terakhir. Mencari kematian. Setelah melihat ini, kemarahan Pei Yun berubah menjadi tawa. Mungkinkah Zhou Yuan ketakutan konyol? Pukulan Pei Yun bahkan bisa menghancurkan batu, namun Zhou Yuan berani menangkapnya. Apakah dia tidak takut lengannya patah? Tatapan menyeramkan memenuhi mata Pei Yun saat dia melihat pukulan mautnya menghantam telapak tangan Zhou Yuan, menyebabkan senyum senang muncul dari sudut bibirnya. Namun, senyum ini langsung berubah kaku sepersekian detik kemudian. Dia telah melihat bahwa uluran tangan Zhou Yuan tidak bergerak sama sekali. Kekuatan liar menyembur keluar dari pukulan Pei Yun, tapi semua kekuatan ini mengalir ke dalam lubang hitam. Tidak ada tanggapan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Teriakan ngeri terdengar di hati Pei Yun, ekspresinya tiba-tiba berubah, saat perasaan tidak nyaman muncul di dalam dirinya. Sudut mulut Zhou Yuan berubah menjadi senyuman dingin saat dia melihat perubahan ekspresi di wajah Pei Yun. Zhou Yun telah membuka blokir saluran meridian keduanya, sangat memperkuat tubuhnya. Bahkan seorang praktisi 3 saluran tidak dapat dibandingkan dengannya sekarang. Dia memegang tinju Pei Yun dan perlahan mengerahkan kekuatan dengan cengkeraman sekuat elang.
Kekuatan yang tumbuh menyebabkan Pei Yun merasa seolah-olah tinjunya akan dihancurkan. 3 saluran terbuka. Pei Yun memasang ekspresi ngeri saat dia menggertakkan giginya dengan keras dan menjerit. 3 saluran meridian di tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar, menarik Genesis Ki di sekitarnya. Segera, kekuatan yang kuat meledak di dalam tubuhnya. Namun, saat dia bisa melepaskan diri dari cengkeraman Zhou Yuan tiba-tiba bergerak, atau lebih tepatnya mengayunkan kakinya. Tendangan angin yang kuat bertiup saat kaki yang dikelilingi oleh potongan Genesis Ki yang berputar-putar dengan cepat terlempar ke dada Pei Yun. Enyahlah. Suara teredam terdengar saat Pei Yun merasakan kekuatan besar yang tak terlukiskan menghantamnya. Kekuatannya begitu besar sehingga dia tidak akan bisa menandinginya bahkan jika dia menggunakan ketiga saluran meridian untuk mengambil Genesis Ki. Dengan demikian, tubuhnya dikirim terbang dengan menyedihkan dari arena, sebelum jatuh ke tanah saat dia memuntahkan seteguk darah. Lingkungan segera menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat mereka menonton adegan ini. Pertukaran antara Zhou Yuan dan Pei Yun terlalu cepat. Mereka hanya melihat Pei Yun menyerang Zhou Yuan, dan sebelum mereka dapat bereaksi, Pei Yun yang agresif telah ditendang dari panggung oleh Zhou Yuan 1 milidetik kemudian. Berapa banyak kekuatan yang ada dalam tendangan itu? Semua orang memandang Zhou Yuan seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka jelas tahu bahwa dia tidak menggunakan Genesis Runes kali ini. Oleh karena itu, tendangan tadi sepenuhnya merupakan kekuatan Zhou Yuan sendiri. Bahkan seorang praktisi 3 saluran tidak bisa dibandingkan, bukan? Sejak kapan pangeran mereka ini, yang dikatakan tidak dapat menemukan salurannya, menjadi begitu kuat? Tangan Su Yuwei menutupi mulutnya, sementara wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak mengerti mengapa Zhou Yuan begitu percaya diri sebelumnya. Baru sekarang dia mengerti, Zhou Yuan telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Di panggung tinggi, senyuman ketiganya yang semula siap menikmati pertunjukan yang bagus juga berubah kaku saat wajah mereka memutih karena marah, tidak percaya, dan kaget. Pergantian peristiwa ini jauh dari harapan mereka. Bab 24. Bagaimana ini mungkin? Wajah Lin Feng dan Liu Xi dipenuhi dengan keheranan. Mata mereka terpaku pada sosok ramping di arena terdekat saat mereka berkata dengan kaget, dia mengeluarkan 3 saluran Pei Yun dari arena dengan 1 tendangan. Wajah Qi Yue berkedut, matanya seperti awan gelap saat dia berkata dengan suara dingin, sepertinya kita telah ditipu oleh Zhou Yuan. Dia menggunakan Genesis Ki dalam tendangan sebelumnya, artinya dia telah membuka blokir setidaknya 1 saluran meridian. Pupil mata Lin Feng dan Liu Xi menyusut. Mereka tahu bahwa 8 meridian Zhou Yuan menolak untuk menunjukkan diri mereka sendiri, jadi mengapa mereka tiba-tiba muncul sekarang? Zhou Yuan memang menyembunyikan dirinya sangat dalam. Qi Yue menarik napas dalam-dalam dan dengan muram berkata, dia sepertinya telah membuka blokir salurannya baru-baru ini dan tidak mungkin membuka terlalu banyak. Pei Yun kalah begitu cepat karena dia lengah dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik Genesis apapun. Jika dia siap, Zhou Yuan mungkin tidak akan menang. Setelah mendengar analisis ini, Lin Feng dan Liu Xi kembali tenang dan mengangguk setuju. Zhou Yuan sengaja menyembunyikan kekuatannya, membuat lawannya ceroboh sebelum meraih kemenangan dalam sekejap. Kelicikan seperti itu, Liu Xi mencibir. Namun, metode ini hanya bisa digunakan sekali. Mari kita lihat bagaimana performanya di pertandingan berikutnya. Lin Feng perlahan mengangguk. Dia awalnya berencana untuk menunggu Zhou Yuan benar-benar dipermalukan di depan Su Yuwei. Lin Feng tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan akan melakukan sesuatu seperti ini dan itu benar-benar membuatnya marah. Mata Qi Yue berkedip saat dia menatap tajam ke arah sosok Zhou Yuan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Sementara itu, di platform observasi, wajah Chu Tianyang dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Kebingungan berfluktuasi tak tentu di matanya saat dia berkata, bagaimana Pangeran Zhou Yuan menjadi begitu kuat. Dia jelas mengerti bahwa Zhou Yuan baru bisa memulai pelatihan pembukaan salurannya sebulan yang lalu. Namun, kekuatan tendangan tadi bahkan lebih besar daripada seorang praktisi 3 saluran. Dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hati. Namun, dia juga diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya Zhou Yuan memiliki peluang dalam ujian pendatang baru ini. Tidak heran dia telah menyatakan bahwa dia akan masuk kelas A melalui ujian pendatang baru sebulan yang lalu. Ternyata dia memang memiliki kemampuan untuk membuktikan kata-katanya. Di samping Chu Tianyang, Su Hong sedikit mengernyit saat melihat Zhou Yuan memperoleh kemenangan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan mencengangkan, masih agak optimis baginya untuk mengambil salah satu dari 10 posisi teratas. Jadi, tidak perlu khawatir.
Di bawah tatapan keheranan dari segala penjuru, Zhou Yuan melompat dari arena setelah mendengar keputusan wasit dan berjalan menuju Su Yuwei. Kamu benar-benar menyembunyikan kemampuanmu dengan sangat baik. Su Yuwei cemberut sedikit saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Untuk berpikir bahwa dia telah khawatir selama ini karena dia tidak tahu apa-apa sehubungan dengan fakta bahwa dia sudah mulai membuka blokir salurannya. Zhou Yuan buru-buru menjelaskan, tidak ada waktu untuk memberitahumu karena aku berlatih tanpa henti. Su Yuwei dengan lembut mendengus, ekspresi yang jelas tidak senang di wajah kecilnya saat dia menjawab, kalau begitu katakan dengan jujur, berapa banyak saluran yang telah kamu buka? 2. Zhou Yuan terkekeh, tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, semua orang akan tahu setelah hari ini. Alis Su Yuwei yang panjang dan indah berkerut sedikit saat dia menatap Zhou Yuan dengan pandangan skeptis. Tendangan tadi bukan dari praktisi 2 saluran. Serangan itu mampu menendang bahkan seorang praktisi 3 saluran dari panggung. Kekuatannya sama sekali tidak seperti sesuatu yang mampu dilakukan oleh praktisi 2 saluran. Zhou Yuan hanya bisa tertawa tak berdaya. Kualitas tubuh 2 salurannya secara praktis mirip dengan praktisi 4 saluran. Oleh karena itu, mengirim Pei Yun terbang dengan tendangan tidaklah sulit sama sekali. Namun, dia tidak dapat menjelaskan hal ini untuk menghindari menarik perhatian yang tidak mampu dia tolak. Untungnya, Su Yuwei tidak memikirkan topik ini. Sebaliknya, matanya mengandung kegembiraan saat dia berkata, 2 saluran. Jika Anda menambahkan Genesis Runes Anda bahkan mungkin memiliki peluang untuk masuk ke peringkat 10 besar. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum. Ujian pendatang baru berlangsung saat mereka berbicara. Serangkaian pertempuran sengit yang tak henti-hentinya di berbagai arena terus memicu sorakan dan teriakan dari banyak anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya. Segera tiba giliran Su Yuwei. Lawan Su Yuwei hanyalah siswa baru 2 saluran. Wajahnya menjadi agak pucat ketika dia menyadari bahwa dia telah pasangkan dengannya. Lagi pula, jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Dengan demikian, tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertandingan ini. Setelah beberapa pertukaran, lawan Su Yuwei benar-benar dikalahkan dan dia kemudian melompat dari panggung. Setelah beberapa ronde lagi, giliran Zhou Yuan datang sekali lagi. Zhou Yuan, see you. Saat teriakan ini terdengar di lapangan, banyak tatapan langsung ditarik. Pertandingan pertama berakhir terlalu cepat dan banyak orang tidak mengerti bagaimana Zhou Yuan menang. Oleh karena itu, mereka sangat ingin tahu tentang pertandingan berikutnya. Zhou Yuan berjalan ke arena di bawah perhatian banyak tatapan. Anak laki-laki bernama Siyu yang menghadapnya memiliki tubuh yang agak tegap. Namun, Siyu saat ini penuh kewaspadaan saat dia menatap Zhou Yuan. Terbukti bahwa lawan kedua ini telah belajar dari pendahulunya. Mulai, Siyu bergerak begitu teriakan hakim terdengar. 3 saluran terbuka. Mengikuti raungan Siyu, Genesis Ki membanjiri tubuhnya. Pakaiannya berkibar-kibar, sementara cahaya yang bisa dilihat dengan mata telanjang berputar-putar di permukaan tubuhnya. Itu pemandangan yang agak mengesankan. Saat dia merasakan ledakan kekuatan di tubuhnya, kewaspadaan di matanya berkurang secara substansial. Siyu dengan erat menatap Zhou Yuan dan sepersekian detik kemudian, kakinya terdorong dari tanah saat dia melesat ke depan. Tubuhnya muncul di depan Zhou Yuan, 5 jari melengkung seperti cakar elang sementara cahaya Genesis Ki mengalir di ujung jarinya. Ketajaman serangan ini cukup untuk merobek batu. Serangan Siyu sangat cepat dan ganas, mencapai leher Zhou Yuan dalam sekejap mata. Namun, saat hendak mendarat, kaki Zhou Yuan tiba-tiba miring saat tubuhnya menjadi buram. Cakar tangan yang dikelilingi oleh gumpalan cahaya Genesis Ki menebas ke bawah, tetapi yang membuat pupil Siyu menyusut adalah bahwa serangan awalnya yang pasti telah mendarat di udara kosong. Tidak baik, rasa dingin muncul di hatinya. Namun, sesosok melintas di depan matanya sebelum dia bisa menarik kembali tangannya dan bertahan. Zhou Yuan dengan cepat mendekat, telapak tangan ramping menembus pertahanan Su Yu dan dengan ringan mendarat di dadanya. Serangan telapak tangan tampaknya merupakan pukulan ringan, tetapi mengandung kekuatan yang mencengangkan. Siyu hampir tidak bisa mengarahkan cahaya Genesis Ki ke dadanya sebagai pertahanan sebelum dia dengan cepat merasakan kekuatan besar mengalir ke dadanya. Tubuh Siyu langsung diterbangkan oleh kekuatan itu dan sosoknya yang meringkuk mendarat di arena. Dia dengan sedih memantapkan dirinya sebelum buru-buru berguling dengan harapan menghindari serangan lanjutan Zhou Yuan. Namun, saat tubuhnya berhenti, Siyu melihat kilatan dari sudut matanya saat sesosok tubuh mengikutinya seperti bayangan, menyebabkan dia ketakutan. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun, dia merasakan sebuah tangan meraih dahinya. Kekuatan melonjak di tengah tangan, menyebabkan tubuhnya membeku, tidak lagi berani melakukan gerakan apapun. Jika kekuatan itu dilepaskan, kepalanya akan hancur.
Saya mengaku kalah. Keringat dingin membasahi tubuh Si Yu saat dia berteriak keras tanpa ragu sedikit pun. Setelah mendengar Si Yu menyerah, Zhou Yuan melepaskan tangannya dan pandangannya menyapu sekelilingnya. Lingkungan arena benar-benar sunyi. Mulut semua orang terbuka lebar setelah melihat akhir pertandingan yang cepat dan langsung. Keheningan ini berlangsung selama sepersekian detik sebelum sorakan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti. Kecepatan dan keganasan yang ditunjukkan Zhou Yuan sebelumnya dipasangkan dengan kecepatannya yang hampir seperti hantu benar-benar menakjubkan. Apakah ini masih pangeran yang dikabarkan tidak dapat memulai kultivasi pembukaan saluran? Di platform tinggi di dekatnya, Qi Yue, Liu Xi dan Lin Feng terdiam sementara ekspresi mereka berfluktuasi tak tentu. Lin Feng perlahan berkata, sangat cepat. Pandangan serius akhirnya muncul di matanya. Sebagai seorang pengamat, dia secara alami dapat melihat dengan jelas bahwa Si Yu telah kalah karena kecepatan Zhou Yuan. Tidak peduli bagaimana dia mundur dengan kecepatan penuh, Zhou Yuan mengikuti di belakang seperti bayangan. Liu Xi menggertakkan giginya saat dia dengan marah memarahi Si Yu, sungguh sampah yang tidak berguna. Qi Yue tanpa ekspresi, tangannya perlahan membelai pagar saat dia berkata dengan suara tanpa kehangatan, kualitas tubuhnya sangat tinggi, praktis bisa menyamai praktisi 4 saluran. Nada suaranya berubah lebih dingin saat dia melihat ke arah Lin Feng. 3 praktisi saluran bukan tandingannya. Sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu. Cahaya dingin mengalir di mata Lin Feng saat dia mengangguk. Santai, dia tidak akan melewati saya. Saya akan memberitahu dia betapa hebatnya seorang praktisi 4 saluran sejati. Di platform tontonan, keterkejutan terungkap di wajah Chu Tianyang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kualitas tubuhnya sebanding dengan praktisi 4 saluran, tetapi gelombang genesis Qi tidak sekuat praktisi 4 saluran, aneh. Zhou Yuan melompat dari panggung. Dia bisa merasakan rasa hormat tambahan dalam tatapan yang diarahkan padanya dari segala penjuru, rasa hormat bukan karena status atau identitasnya, tetapi karena kekuatan yang dia tunjukkan. Di dunia di mana kultivasi adalah arus utama, bahkan seorang pangeran seperti Zhou Yuan yang tidak dapat memulai kultivasi pembukaan saluran akan membuat orang lain merasa simpati dan kasihan padanya. Zhou Yuan tidak menyukai tatapan itu. Itulah mengapa dia memiliki keterikatan yang kuat dengan kultivasi genesis Qi. Sekarang, perasaan ini tidak lagi hadir dalam tatapan yang diarahkan padanya. Sangat kuat, wajah cantik Su Yuwei dipenuhi keheranan saat dia melihat Zhou Yuan berjalan mendekat. Sebagai pembuka 4 saluran, dia secara alami dapat mengetahui betapa hebatnya serangannya di arena. Terutama kecepatan itu, bahkan dia tidak berani meremehkannya. Zhou Yuan terkekeh sebelum menoleh saat dia melihat ke arah platform tinggi di dekatnya. Tatapan Qi Yue secara kebetulan bertemu dengan mata Zhou Yuan, keduanya melihat kebekuan di mata masing-masing. Qi Yue menatap Zhou Yuan dengan sikap dingin dan gelap saat bibirnya terbuka menjadi senyuman, memperlihatkan satu set gigi putih yang menyeramkan. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya dan menyelipkannya ke lehernya, sebuah tindakan yang penuh dengan provokasi. Zhou Yuan hanya tertawa sebagai tanggapan saat dia dengan lembut berkata pada dirinya sendiri. Masih begitu hidup, tunggu dan lihat bagaimana aku akan mengalahkanmu sampai mati dalam ujian peringkat kelas di akhir tahun. Bab 25. Lapangan itu terlalu jenuh dengan orang-orang. Pertarungan sengit di masing-masing arena akan menyebabkan sorak-sorai yang memekakkan telinga meletus dari banyak anak laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu. Itu adalah suasana yang cukup eksplosif. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak siswa baru yang tersingkir. Namun, siswa yang tersisa menjadi semakin elit, menyebabkan pertempuran berikutnya secara alami menjadi lebih menakjubkan. Selama periode ini, Zhou Yuan memiliki 2 pertandingan lagi. Tidak ada kejutan untuk hasilnya. 3 lawan salurannya benar-benar dikalahkan di tangannya. Oleh karena itu, ia masuk 20 besar. Di depan arena bela diri tertentu, Zhou Yuan menatap panggung di mana 2 sosok saling bersilangan dengan kecepatan tinggi. Cahaya genesis Qi mengalir di sekitar tubuh mereka dan setiap benturan kepalan tangan dan kaki akan menyebabkan udara mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Yang di atas panggung tentu saja adalah Su Yuwei, dan lawannya juga adalah seorang praktisi 4 saluran. Jika dia memenangkan pertandingan ini, Su Yuwei akan maju ke 10 besar dan memiliki kualifikasi untuk memasuki kelas A. Sosok cantik Su Yuwei bergerak dengan gesit seperti pohon willow tertiup angin. Lawannya adalah pemuda tegap yang serangannya liar dan bebas, sangat biadab seperti kera ganas. Menanggapi keliaran lawannya, Su Yuwei memilih untuk tidak berbenturan secara langsung. Sebagai gantinya, dia meminjam kekuatan pukulan dan serangan lawannya untuk menghindar dengan gesit. Ini berlangsung lama sampai serangan ganas pemuda yang kuat itu akhirnya menjadi lelah.
Mata Su Yuwei berkilat saat dia mengubah strateginya, sosok cantiknya tiba-tiba mendekati lawannya. Namun, pada saat inilah cahaya terang melintas di mata pemuda itu. Serangan awalnya agak lelah tiba-tiba dihidupkan kembali. Dengan teriakan nyaring, cahaya Genesis Ki berputar di sekitar kepalan keras yang mengandung kekuatan yang mengkhawatirkan sementara disertai dengan ledakan sonik yang samar saat itu dengan kuat menyerang Su Yuwei. Angin tinju yang kuat bertiup, menyebabkan rambut hitam halus Su Yuwei terbang. Namun, tidak ada jejak kepanikan di matanya. Kedua jarinya menjorok keluar seperti pedang tajam dan dengan keras mendorong ke depan, mengalahkan pemuda itu setengah ketukan saat mendarat di dadanya. Angin tinju tiba-tiba berhenti. Mata pemuda itu melebar karena amarah, tubuhnya sedikit gemetar dan wajahnya memerah saat dia berkata dengan gigi terkatup, "Kamu benar-benar menguasai jari pemecah batu giok." Su Yuwei tersenyum tipis saat tangannya yang terulur mendorong dengan lembut dan tubuh pemuda tegap itu segera jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Pada saat yang sama, kerumunan akhirnya melihat kilau seperti batu giok di jari ramping Su Yuwei. Itu berkilau dengan cara tembus pandang sambil mengeluarkan aura dingin yang luar biasa. Banyak anak laki-laki dan perempuan yang menonton mengelilingi arena meledak menjadi sorak-sorai. Itu jari pemecah batu giok, kan? Teknik Genesis kelas menengah dikatakan sangat sulit dikuasai. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Su Yuwei akan benar-benar berhasil. Teknik ini memusatkan kekuatan pada titik untuk menerobos dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Beberapa saat yang lalu, ada celah dalam serangan kuat pemuda itu yang dimanfaatkan oleh serangan jari Su Yuwei, mengakibatkan kekalahannya. Sangat luar biasa, seperti yang diharapkan dari jenius pembukaan saluran tercepat dari Zoo Besar Institut kami. Petik 2 titik. Petik 2. Banyak anak laki-laki meratap, tatapan mereka menjadi lebih bersemangat ketika mereka melihat ke arah Su Yuwei. Ada juga pemujaan yang kental di mata mereka. Di bawah tatapan penuh gairah itu, Su Yuwei turun dari panggung dan langsung menuju Zhou Yuan. Tidak ada lagi jejak ketegasan dan kekejaman dari pertarungan yang baru saja berakhir dalam penampilannya yang tersenyum saat ini. Bagaimana itu? Su Yuwei dengan ringan mengangkat dagunya yang seputih salju seperti anak kecil yang memamerkan permen. Sangat tangguh. Kekuatan jari pemecah giok itu cukup mengejutkan. Bahkan badan pembuka 4 saluran tidak akan mampu menahannya. Zhou Yuan dengan tulus memuji. Dia kemungkinan besar tidak akan bisa menerima kekuatan dari serangan jari itu jika itu mendarat di tubuhnya. Setelah mendapatkan pujian Zhou Yuan, sudut mulut kecil kemerahan Su Yuwei mengarah ke atas. Saat dia hendak berbicara, teriakan wasit tiba-tiba terdengar dari arena terdekat. Zhou Yuan, Lin Feng. Saat teriakan ini terdengar, lapangan yang semula berisik langsung terdiam. Segera setelah itu, sorakan yang menggelegar meledak saat hampir setiap orang membanjiri arena tersebut. Setelah memenangkan beberapa pertandingan sebelumnya, Zhou Yuan tidak diragukan lagi menjadi kuda hitam paling mempesona dalam ujian pendatang baru. Namun, lawan yang dia temui kali ini adalah Lin Feng. Lin Feng sangat populer di kalangan siswa baru dan dikabarkan menjadi kandidat yang paling mungkin untuk posisi nomor 1 dalam ujian. Di antara kelompok siswa baru, Lin Feng jelas merupakan salah satu yang terbaik. Akankah Zhou Yuan menjadi kuda hitam sampai akhir, atau akankah dia dihentikan oleh Lin Feng di luar 10 besar? Semua orang terbakar untuk mencari tahu. Ekspresi Su Yuwei juga berubah drastis saat ini. Jelas bahwa tidak pernah terpikir olehnya bahwa Zhou Yuan dan Lin Feng akan bertemu. Orang harus tahu bahwa bahkan dia akan menghadapi pertarungan keras jika melawan Lin Feng, apalagi hanya 2 saluran Zhou Yuan. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah platform tinggi terdekat di mana Qi Yue mengungkapkan senyum padanya. Selanjutnya, yang terakhir meraih tangan dan menepuk bahu Lin Feng. Lin Feng juga melihat ke arah Zhou Yuan dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, ada rasa dingin dan jijik di matanya. Lin Feng tampak tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada Qi Yue sebelum mendorong tanah dengan ujung kakinya, menyebabkan tubuhnya terangkat ke udara. Dia mendarat di arena dengan percaya diri yang menarik sorakan dari kerumunan di sekitarnya. Senyum dingin juga muncul dari sudut bibir Liu Si saat melihat ini. Mari kita lihat bagaimana dia akan menang kali ini. Qi Yue juga tersenyum dan mengangguk. Kekuatan Lin Feng adalah tingkat teratas di antara 4 praktisi saluran. Berurusan dengan Zhou Yuan seharusnya tidak terlalu sulit. Di platform tontonan, Chu Tianyang sedikit mengernyit saat melihat bahwa Zhou Yuan dan Lin Feng telah dipasangkan. Segera setelah itu, kilatan dingin melintas di matanya saat dia memberi isyarat kepada seorang penjaga dan berkata dengan suara datar, "Setelah hari ini, pecat orang yang bertanggung jawab atas pengaturan ujian ini." Dia sudah menyadari bahwa agak aneh bagi Zhou Yuan berulang kali menghadapi lawan yang tangguh.
Sekarang bahkan Lin Feng telah dicocokkan dengannya, bagaimana mungkin dia gagal memahami apa yang sedang terjadi, rasa khawatir langsung membanjiri hatinya. Tidak disangka orang-orang ini benar-benar berani mengincar Zhou Yuan di depannya. Di sampingnya, ekspresi Su Hong tetap tidak berubah saat dia bertanya, bukankah ini terlalu berlebihan? Chu Tianyang tertawa dingin dan menjawab, kalian semua tahu betul apa yang telah kalian lakukan. Selain itu, saya adalah kepala sekolah dan tidak membutuhkan orang seperti Anda untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu. Ada sedikit kemarahan di mata Su Hong, tetapi pada akhirnya, dia hanya mendengus dan tidak berbicara lebih jauh. Meskipun Qi Yue telah mengungkap beberapa orang Qi Manor, itu tidak mempengaruhi rencana besar. Di bawah banyak tatapan kasihan di lapangan, Zhou Yuan juga melangkah ke arena. Lin Feng berdiri dengan tangan di belakang, tampak agak tinggi dan tampan. Dia memandang Zhou Yuan dan berkata dengan senyum dangkal, yang mulia benar-benar mengejutkan. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar bisa sampai sejauh ini. Zhou Yuan melirik Lin Feng dan menjawab dengan nada acuh tak acuh, kamu akan lebih terkejut nanti. Lin Feng tertawa dingin, aku menantikannya. Percikan api sudah berterbangan dalam pertukaran kata-kata di antara keduanya seperti dua jarum yang berbenturan di ujungnya. Pertandingan dimulai. Teriakan wasit terdengar di arena, memecah pertukaran antara keduanya. Di arena, Zhou Yuan dan Lin Feng saling menatap, cahaya dingin berkilat di kedua mata mereka. Detik berikutnya, tubuh Zhou Yuan dan Lin Feng ditembakkan pada saat yang hampir bersamaan. Dengan hentakan dari kaki Lin Feng, tubuhnya terangkat ke udara. Satu tendangan melengkung melesat dengan suara berfesing, penuh dengan kekuatan yang mengagumkan. Seperti cambuk, tendangan itu dengan ganas mengayunkan ke arah kepala Zhou Yuan. Tendangan ini bisa menghancurkan bahkan batu. Lengan Zhou Yuan melambai keluar secara horizontal, menghalangi tendangan tersebut. Kekuatan yang kuat menyebabkan lengannya terguncang dengan keras, sementara lengan yang lain sudah menusuk ke depan, 5 jari berkelok menjadi tinju saat menuju langsung ke dada Lin Feng. Tubuh Lin Feng tiba-tiba berputar di udara saat kelima jarinya juga membentuk kepalan tangan yang menghantam Zhou Yuan seperti lembing. Dalam waktu singkat kurang dari selusin napas, keduanya sudah bertukar selusin pukulan. Setiap serangan mematikan dan ditujukan pada bagian vital, menyebabkan penonton di luar arena menjadi sangat takjub. Angin kencang bertiup di arena, menyapu tanah saat tubuh Zhou Yuan dan Lin Feng tersentak berkali-kali. Gelombang kebisingan beriak dari bawah arena. Kerumunan sekarang memandang Zhou Yuan dengan cara baru. Kedua peserta tidak menggunakan genesis Qi apapun dalam pertukaran mereka sebelumnya dan sepenuhnya mengandalkan kualitas tubuh masing-masing. Namun, tubuh 4 saluran Lin Feng tidak dapat memperoleh keuntungan sedikit pun atas Zhou Yuan. Ini menyebabkan mereka agak terkejut. Tidak peduli berapa banyak mereka memeras otak, mereka tidak dapat memahami mengapa tubuh Zhou Yuan begitu kuat. Keributan di bawah panggung juga menyebabkan ekspresi Lin Feng menjadi agak jelek. Cahaya dingin di matanya segera menjadi lebih dingin saat dia menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi menahan apapun. 4 saluran terbuka. Saat teriakan Lin Feng terdengar, genesis Qi melonjak dari segala arah dan mengalir ke tubuhnya. Untaian cahaya genesis Qi berputar di sekitar tubuh Lin Feng, dan retakan samar mulai tumbuh di arena batu di bawah kakinya. Itu sangat menakutkan. Kaki Lin Feng menginjak, memecahkan lantai batu arena. Kecepatannya melonjak dan dia langsung muncul di depan Zhou Yuan, angin serangan berdecit saat serangan dengan kuat menyapu ke arah Zhou Yuan. Angin kencang yang menerkam ke arah Zhou Yuan menyebabkan hatinya sedikit menggigil. Fakta bahwa Lin Feng mampu menjadi salah satu siswa terbaik di antara angkatan baru jelas merupakan bukti kekuatannya. Langkah Zhou Yuan condong ke suatu sudut, mengaktifkan langkah naga, saat sosoknya berubah seperti kabut dan buram. Telapak tangan Lin Feng meluncur tetapi hanya berhasil menyapu dada kosong Zhou Yuan. Sungguh keterampilan pendukung tipe tubuh yang aneh. Pupil Lin Feng menyusut sedikit. Dia sebelumnya telah melihat teknik aneh Zhou Yuan. Ketika tubuhnya menjadi buram, sepertinya setiap serangan akan mendarat di udara kosong. Teknik genesis kelas menengah, Demon Bull Storm. Cahaya terang berkedip di mata Lin Feng saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Batu segera hancur sebagai riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang terbentang. Terlepas dari betapa menakjubkannya teknik tambahan Zhou Yuan, dia masih terpengaruh oleh serangan area gelombang kejut. Tubuhnya langsung tersentak, membeku sesaat. Waktunya bagimu untuk turun dari panggung. Lin Feng langsung meraih pembukaan ini. Dengan teriakan nyaring, kelima jarinya mengepal saat dia meninju dada Zhou Yuan seperti singa yang marah. Saat angin bersiul ke arahnya, Zhou Yuan tidak berani menunggu saat kakinya menginjak tanah. 2 saluran terbuka. Genesis Qi mengalir ke tubuh Zhou Yuan saat cahaya genesis Qi yang mengalir muncul di permukaan tubuhnya.
Zhou Yuan menyilangkan lengannya dalam posisi bertahan. Tinju Lin Feng mendarat dengan keras di lengan Zhou Yuan, kekuatan mengalir deras. Kaki Zhou Yuan bergetar saat tubuhnya dengan cepat meluncur ke belakang, hanya berhenti di dekat tepi arena. Teriakan Ryu segera meledak dari bawah arena. Tangan Su Yuwei menutupi mulutnya, wajahnya yang cantik dipenuhi kecemasan. Lin Feng mencibir, "Kamu benar-benar ulet." Zhou Yuan dengan ringan mengguncang lengannya yang mati rasa saat dia menjawab, kekuatan 4 saluran yang terbuka penuh memang luar biasa. Jika dia tidak menguatkan tubuh bagian bawahnya lebih awal, ledakan kekuatan kemungkinan besar akan membuatnya terlempar dari arena. Lin Feng dengan dingin berkata, "Lain kali kau akan turun." Mata Zhou Yuan sedikit menyipit, ekspresi di matanya berangsur-angsur tumbuh lebih tajam saat dia menatap Lin Feng. Yang pertama mengambil langkah ke depan, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan, seperti harimau yang akan keluar semua dan mencabik-cabik mangsanya. Perasaan berbahaya menyebar dari tubuh Zhou Yuan saat dia menyeringai pada Lin Feng, memperlihatkan satu set gigi putih menakutkan yang membuat jantung seseorang berdetak sedikit lebih cepat. "Aku merasa kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi." Begitu suaranya terdengar, sosok Zhou Yuan sudah melesat ke depan. Serangan balik kekuatan penuhnya telah dimulai. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a